Bukan karena kemewahan. Banyak wisatawan asing mengaku sulit meninggalkan Indonesia. Bukan hanya orang dewasa, anak kecil pun tak mau meninggalkan Indonesia. Apa sebenarnya yang mereka rasakan tentang Indonesia? I wanna go Bali. I wanna go Bali, Mom. We're gonna go to Bali soon, okay? I wanna go Bali. Indonesia kembali menjadi sorotan, bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena sesuatu yang jauh lebih sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak kisah dari wisatawan asing yang mengaku mengalami pengalaman emosional setelah tinggal di Indonesia. Sebagian bahkan mengatakan bahwa mereka menemukan ketenangan yang selama ini mereka cari. Everything I own from Australia, and I moved to Bali at 20 years old with no backup plan and no idea what the fuck I'm doing. Awalnya dia cuma liburan biasa ke Bali selama 6 hari dan baru hari pertama di Bali, dia langsung ngerasa kayak nemuin tempat yang selama ini dia cari. Suasananya, orang-orangnya, vibe-nya, semuanya bikin dia jatuh hati. Sampai akhirnya, dia nggak mau cuma jadi turis doang. Dia langsung nekat bikin keputusan besar, balik ke Australia. Dia mulai jual hampir semua barang yang dia punya, beresin hidupnya di sana, dan siap ninggalin semuanya demi satu tujuan, pindah ke Indonesia. Dia ngaku ngelakuin semua itu tanpa rencana cadangan, dan bahkan belum benar-benar tahu bakal mulai dari mana. Tapi saking cintanya sama Bali, dia tetap nekat ambil langkah itu. Buat dia, Indonesia bukan cuma tempat liburan, tapi tempat yang bikin dia merasa pengen memulai hidup baru. Fenomena ini menjadi perbincangan di berbagai media sosial. Beragam unggahan memperlihatkan wisatawan yang awalnya hanya berniat berlibur beberapa minggu saja, tetapi akhirnya memutuskan memperpanjang masa tinggal mereka. Ada yang memilih bekerja dari Indonesia secara jarak jauh, ada pula yang membangun usaha kecil, bahkan menetap bersama keluarga yang mereka bangun di tanah air. Ini baru pertama kali lihat sawah di Indonesia. Ekspresinya langsung takjub, pemandangannya benar-benar kayak di dunia lain. Mereka sampai nggak percaya ini beneran di Indonesia. Suasananya adem, indahnya luar biasa kayak lukisan hidup. Saking nggak pernah lihat sawah, bule-bule ini sampai terjun ke sawah buat bantuin warga nanam padi sekaligus juga main numpur di sawahnya. Antusias mengikuti aktivitas menanam padi. Suasana hangat dan tawa gembira menyelimuti area persawahan. Mereka dengan teliti menanam bibit padi, satu persatu di lumpur yang menyentuh kaki mereka. Pengalaman ini memberikan mereka kesempatan langka untuk merasakan langsung kehidupan petani yang penuh dengan kearifan lokal. Tangan mereka yang biasanya memegang gadget, kini menggenggam bibit padi, menghubungkan mereka dengan alam dan budaya yang kaya dan tradisi. Kalau kalian sendiri punya pengalaman menarik tentang menanam padi, komen ya. Pantas saja beras mahal, yang bikin petakan sawahnya aja tulis impor. Tour guide di Lombok ini kayak lagi balas dendam atas 350 tahun kerja Rodi. Bedanya sekarang Mas Bule nyemplung sawah dengan suka hati buat hiburan lebih memesan ya. Bule, kalau lu di Indonesia ada aja kelakuan randomnya ya guys. Lihat saja Mbak Bule ini baru pertama kali main ke sawah sampai heboh teriak-teriak karena merasa aneh dengan tekstur tanah yang diinjaknya sama takut jatuh ke bawah. Lihat saja kelakuan random nih guys. Oh my God! Dalam berbagai kesaksian, mereka menceritakan bagaimana senyuman, sapaan sederhana, hingga kebiasaan saling membantu membuat mereka merasa diterima. Di banyak daerah, tetangga tidak segan menyapa orang yang baru dikenal. Anak-anak bermain bersama tanpa memandang asal negara. Saat ada acara kampung, pendatang pun sering diajak bergabung seolah sudah menjadi bagian dari keluarga besar. You did your first time, right? Yeah, no shit. I'm walking in the rice field. Hold on.
You can't. Okay. I need you. Okay. How are you supposed to balance? I'm telling you, Balinese people have a different way of balancing. Like, and rice field. Oh, oh. What are you drinking? What do you call it? Lapa. Yeah. Kalapa. Yeah. What about the Head. kepala? Kapala. Yeah. This. Kelapa. Kalapa. Yeah. Head. Kepala. Kapala. Kalapa. Yeah. Kalapa. I was today years old when I learned that rice field is sawa. Sawa. And then nasi, like nasi goreng, the rice that you eat, nasi, it's different than this rice. This rice is tadi. Amazing! Good to know. Tidak sedikit pula yang mengaku mulai memahami arti kebersamaan. Mereka melihat masyarakat berkumpul untuk bekerja bakti, menghadiri hajatan, atau sekedar menikmati secangkir kopi sambil berbincang dengan tetangga. Aktivitas sederhana itu ternyata meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Ketika tiba saatnya, bule itu harus kembali ke negaranya. Namun, tidak berselang lama, mereka kembali ke rumah kedua, yaitu Indonesia. I wanna go Bali. I wanna go Bali, Mom. We're gonna go to Bali soon, okay? I wanna go Bali.